Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi di Dangau Inspirasi Channel. Sore ini kita kedatangan tamu istimewa ini, Bapak Profesor Dr. Ketut Budaraga. Beliau adalah dosen senior di Universitas Sekasakti, khususnya di Fakultas Pertanian. Selamat sore Pak Ketut. Selamat sore Pak. Sore ini kita berbincang tentang kelapa, Pak. Ya. Ini kalau kepanjangan nanti kita bikin beberapa sesi lah. Ini kelapa ini kan tanaman istimewa ya, Pak. Ya. Kelapa ini Pak Ketut, ini kan satu komoditi apa ya? Di aspek sosial dia punya nilai tersendiri. Ya, baik dari segi adat, ya. Malah simbol pramuka pun kelapa tuh. Bisa dia dijelaskan Pak? Kita pandai dari sudut ekonomi dulu. Ya, terima kasih Pak Ya. Jody yang sudah memberikan kesempatan untuk memberikan berbagi istilahnya di Dangau Inspirasi. Kita berbagi untuk para kawan-kawan lah. Kawan kita, terutama yang generasi milenial. Oh, milenial ya? Iya. Jadi perlu dijelaskan sini kalau kita lihat kelapa itu kan sebenarnya kan tanaman kehidupan. Tanaman kehidupan. Kehidupan istilahnya memang tidak ada yang terbuang dari akar sampai daun. Ya. Semuanya dipakai semuanya. Yang kedua, seperti sampaikan Pak Jody tadi, memang kelapa ini punya nilai sosial, nilai ekonomi, dan tadi tanya Pak Jody, apa manfaat ekonomi daripada kelapa itu sendiri. Nah, kalau kita bicara ekonomi, otomatis kita akan mengulas apa sih bagian-bagian daripada kelapa itu sendiri. Iya. Yang pertama, misalnya kita lihat dari daunnya ya. Ya. Daunnya kita mungkin bisa melihat bisa dirangkai, diulat dan jadi tempat kantong misalnya ya. Dan sekarang ini memang sangat apa juga sangat macam-macam. Mulai betul. Jadi tas jadi sampai jadi ketupat juga. Ketupat juga. Itu daunnya ya. Terus yang kedua lidi. Lidi kan itu bisa disapu juga Mas. Sapu lidi misalnya kita beli. Malah sampai untuk tusuk sate segala macam. Semuanya pakai itu juga. Ya. Terus yang kedua dulu lagi sekarang masuk ke buahnya. Nah, ini kalau buah banyak itu. Nah, dari mulai sabutnya, tempurungnya, kemudian air kelapanya. Belum lagi yang santannya daging buah tadi. Daging buahnya. Nah, yang kalau batang kelapa kan olahan Pak ya. Ya olahan, tapi juga manfaat luar biasa. Manfaat luar biasa juga. Bisa sekarang ada jadikan tikar dari kawan-kawan dari. Dan untuk rumah juga. Buat rumah bisa, untuk buat tomat bisa. Yang terakhir ada akar kelapa juga selama ini juga bisa untuk obat. Untuk obat. Ya. Jadi semuanya bermanfaat. Tidak ada bermanfaat. Ya. Dan sekarang mungkin seperti saya katakan tadi, kelapa dijadikan simbol pramuka. Kenapa? Pramuka dijadikan simbol kelapa jadi simbol pramuka. Kenapa? Karena kita sebagai pramuka itu harus kuat tegar. Kuat dan tegar. Dan tangguh dan memberi manfaat pada orang lain. Ya. Itulah aspek sosial daripada makna filosofi daripada kelapa. Ya. Itu mungkin Pak. Jadi bisa jelaskan tentang ekonominya Pak ya. Ya. Banyak juga ya. Saya kurang ngerti itu untuk dari segi adat istiadat. Di Jawa sampai ke Bali kan daun kelapanya sampai di Sumber digunakan untuk kegiatan adat itu. Betul. Dan kami khusus mungkin karena saya beragama Hindu Pak ya. Ya, Bapak dari Bali loh. Dari Bali, kelapa itu digunakan sebagai sarana upakara. Kenapa? Karena kelapa itu simbol Tuhan, yang wujud Tuhan yang memang saat intinya di situ. Namanya kalau kami disebut dengan daksina ya. Ya. Itu kalau orang Hindu. Ya. Dan kelapa itu sebagai hal yang penting. Bahwa bukti kita bakti kepada Tuhan kita harus pakai kelapa. Itu aspek sosial. Ini sangat banyak sekali ya. Kelapa ini memang kelapa kalau kita memang seperti harapan almarhum rektor kami mungkin Pak ya. Ya. Bagi yang berkeluarga, mari tanam kelapa satu keluarga kawin punya kelapa dua batang udah cukup makan. Kenapa? Karena berbuahnya rutin Pak. Ya. Nah, itu. Jadi kita
kembali ke kelestarian apa budaya Pak ya. Ya. Nah, mungkin ya bagian dari manfaat ekonomi di kelapa Pak. Ya. Jadi dari aspek ekonomi jelas, Ya. nah, itu jelas. Ya. Dari aspek sosial jelas. Ya. Jadi begitu bermanfaatnya kelapa Betul. ini ya. Betul. Kira manfaat dari segi aspek ekonomi juga bisa kita pertajam apa? Iya, kalau aspek ekonomi dari kelapa ini sebenarnya sekarang ini kan kami melihat mulai tergeser dengan sawit. Ini bisa bikin Tergeser. Maksudnya kalah saing dengan bersawit ya. Kenapa kalah saing? Karena kelapa ini kan kurang promosi. Itu kan sebagai minyak kelapa. Minyak kelapa. Ya, Ya. kelapa. Sementara kalau aspek ekonomi daripada kelapa luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa? Karena bicara buah. Kalau kita buah, kita hitung itu kegiatan saya tahun 2010 ya, waktu kerjasama dengan LIPI, saya hitung satu butir kelapa waktu itu harga 2.500. Itu dikalkulasikan secara ekonomi total mulai dari sabut kelapa, dari air kelapa, dari tempurung kelapa sampai ke semuanya tadi itu bisa keluar sampai harga 6.250. Jadi peningkatan harganya sekitar bisa keluar sampai 5.000. 5.000 Nilai tambahnya. per butir kelapa. Nilai tambah. Ya, Kalau tambah. itu Kalau diberdayakan. diberdayakan semua, diolah semua, mulai dari mana kita olah? Misalnya pertama, bayangkan misalnya sabut kelapa. Iya, iya, iya. Sabut kelapa kita sekarang jadikan hilirisasi, jadikan misalnya sekarang jadi peredam pesawat. Itu sabut kelapa luar biasa. Ya. Untuk menjadi dari tikar. Tikar juga penyerap panas bagus sekali untuk sabut kelapa. Itu sabut. Yang kedua, cocoa fiber. Ya, Bagaimana cocoa cocoa fiber sekarang bisa jadi pupuk? Apalagi pupuk sekarang kimia mahal. Ini cocoa fiber ini satu solusi. Kenapa solusi? Karena dia bisa sifatnya menahan air. Yang kedua juga bagus unsur kimia yang ada di dalam cocoa fiber tadi. Itu di kulit ya Pak ya. Nah sekarang bicara airnya. Belum lagi untuk media tanam kan? Media tanam ya. Dipakai juga ya. Untuk anggrek ya. Untuk anggrek bisa juga sabunnya bisa untuk anggrek. Ya. Semuanya manfaatnya pada sabut tadi itu memang luar biasa, dan sekarang malah yang kami perhatikan sekarang bikin mall dari sabut kelapa itu luar biasa Pak, karena dia sumber kalium Pak. Ya, ya, Sumber ya. kalium, Ya, jadi bisa ya. membakar buahnya tanaman-tanaman Ya. yang kuat. Pakailah mall sabut kelapa. Pupuk NPK cair. NPK cair. Ah, kan itu. Ya, Itu luar biasa, luar ya. biasa Pak. Ya. Nah belum air kelapa lagi, mungkin Pak Joni jelaskan kemarin air kelapa ditambah dengan dengan unsur yang lain bisa jadi pupuk juga Pak. Iya, iya. Jadi bisa untuk pupuk segala Pupuk, macam ya. untuk malah karena di sini ada asam amino, termasuk untuk kesehatan kita juga. Yang sekarang mungkin juga jadi minuman segar ya. Ada juga jadi data kuku, malah sekarang yang dijual dari luar ke kita minuman segar dari kelapa itu harganya luar biasa. Iya, iya. Itu belum daging buahnya. Nah daging buah kelapa ini kan juga luar biasa, misalnya dijual jadi PCO dan lain. Jadi kelapa ini perlu kita tumbuh kembang. Perlu ya. kita kembangkan dan lestarikan, dan kalau bisa memang ini jadi tanaman keluarga. Tanaman keluarga. Tanaman keluarga biar ada. Apalagi di Sumbar ini kan karena rendangnya. Rendang itu bentuk kelapa loh, Pak. Makanya semua bentuk kelapa Pak. Kalau kelapa tidak ada, bingung Pak. Nggak ada rendang. Itu Pak, itu ya Pak yang mungkin kami sampaikan. Ya, kita bicara tentang manfaat kelapa. Kelapa. Baiklah kawan-kawan semua, mungkin itu pembicaraan pendek kita dengan Profesor Dr. Ketut Budaraga tentang manfaat dan dari segi ekonomi, dari segi aspek sosial tentang kelapa. Terima kasih, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kami kali ini, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mengikuti perkembangan terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.